Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam berjuluk Khalilullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya, sang nabi terkesan enggan. Padahal Nabi Musa pada saat itu sudah berusia 120 tahun. Malaikat Israel ditampar sehingga batal mencabut nyawa Nabi Musa. Ada sejumlah riwayat yang mengisahkan tentang wafatnya Nabi Musa. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa wafatnya Nabi Musa saat itu bersamaan dengan sahabatnya yang bernama Yusar bin Nun. Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Atsari berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menceritakan wafatnya Nabi Musa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bercerita telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihissalam dulu pernah didatangi oleh malaikat maut, lalu berkata kepadanya, penuhi panggilan Rabbmu. Maka Nabi Musa alaihissalam memukul mata malaikat maut tadi sampai terlepas. Akhirnya malaikat tersebut kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengadukan kepadanya seraya mengatakan, sesungguhnya engkau telah mengutus hamba kepada seseorang yang belum ingin meninggal, dan ia telah memukul mataku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan matanya, lalu berfirman kepadanya, kembalilah kepada hambaku, lantas katakan padanya, kamu ingin hidup? Kalau sekiranya kamu ingin tetap hidup, maka letakkan kedua tanganmu di atas bulu sapi jantan. Apa yang tertutupi oleh tanganmu, maka satu helai sama dengan hidupmu 1 tahun. Kemudian ia kembali kepada Nabi Musa, lalu mengatakan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berkata, setelah itu apa? Malaikat tersebut menjawab, setelah itu kamu mati. Nabi Musa mengatakan, bahkan sekarang, ya Allah, matikanlah diriku di tempat yang suci dekat dengan bebatuan. Nabi Musa memohon kepada Allah agar nyawanya dicabut dekat tanah suci atau Baitul Maqdis hingga sedekat lemparan batu. Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya sang nabi kepada tanah suci, bahkan dikubur pun hingga di dekatnya. Tetapi Nabi Musa tidak meminta Allah agar mencabut nyawanya tepat di dalam tanah suci itu, sebab dirinya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanah tersebut pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah saat diperintahkan untuk memasukinya. Malahan mereka berkata, hai Musa, kami berkali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 24. Akibatnya Allah menetapkan mereka tersesat di padang Sinai selama 40 tahun. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kuburannya berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di serambinya yang ada pada gundukan pasir. Ditambahkan dalam riwayat itu, andai berada di sana, beliau pasti telah memperlihatkannya pada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, kalau sekiranya saya berada di sisinya, tentu akan saya beritahu kalian kuburannya yang berada di sisi jalan di tumpukan bukit berpasir yang berwarna merah. Masya Allah, itulah kisah Nabi Musa yang sudah berumur 120 tahun terkesan enggan tidak mau untuk wafat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak kisah para nabi, Al-Qur'anul Karim sangat banyak menceritakan perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam. Apa alasannya? Nabi Musa adalah nabi yang paling mulia di kalangan Bani Israel. Beliau bergelar Kalimullah atau seorang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan beliau termasuk salah satu 5 nabi ulul asmi. Di dalam Al-Qur'an perjalanan beliau paling banyak disebutkan Allah. Setelah Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Qur'an. Lalu apa alasannya kisah Nabi Musa banyak disebutkan dan diceritakan berulang-ulang oleh Al-Qur'an? Yang pertama adalah karena Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak menerima ujian. Hal ini diterangkan dalam surah Toha ayat 40. Yang kedua adalah karena kisah beliau memiliki kesamaan dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Misalnya kekejaman Fir'aun dan kejamnya para pembesar Quraisy yang menganiaya para budak dan orang-orang lemah. Yang ketiga adalah kisah hidup Nabi Musa dengan umatnya dapat memberi manfaat bagi umat Islam. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.